Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua dalam acara ibadah kita hari ini. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah secara live streaming dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat beribadah.
Kita mulai ibadah kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan minggu ini yang diambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu, dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel minggu ini, yang diambil dari Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai 6. Kita membacanya secara responsoria. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud.
Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan pujian dari Punguan Ina Kamis.
kita mendengarkan warta minggu ini. Warta pelayanan Minggu 12 Januari 2025. Kolom pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Epifanias dengan topik minggu diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Kolom yang kedua, 1. Baptisan kudus khusus. Hari ini di ibadah pukul 6 WIB dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus khusus untuk satu orang anak, yaitu Hans Keanu Agustin Hutapea dari WIK 19. Yang kedua, persembahan tali kasih untuk Praeses Pendeta Juniaster Hutauruk STH periode 2020-2024. Hari ini kita mengumpulkan persembahan sesuai dengan keputusan Surat Preses nomor 116-21-12-2024 dengan menggunakan amplop sebagai tali kasih atas pelayanannya. Format persembahan A, persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah. B, persembahan tali kasih untuk pelayan prases setelah khotbah ke depan. Yang ketiga, persembahan lagu pujian pada hari Minggu 12 Januari 2025 di ibadah pukul jam 11 WIB kita akan mendengarkan lagu pujian dari gabungan pelajar SMA SMK Setangerang. Yang keempat, jemaat baru. Sejak hari ini Minggu 12 Januari 2025 telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota. Yang pertama, Bapak Johnson Pandapotan Munte dan Ibu Romauli Sihotang, jemaat daftar ulang, yang menerima pemberkatan nikah di HKBP Tangerang Kota pada tanggal 23 November 2024 yang lalu. Mereka bertempat tinggal di Jalan Buaran Wetan, RT 03 RW 15 Tanah Tinggi WEK 14 NRJ 251785. Yang kedua, Saudara Alvin Emmanuel Sitorus menjadi ruas tanggungan di keluarga Sintua Perlindungan Sitorus dari WEK 2. Yang kelima, pemberkatan nikah. Warta yang pertama akan menerima pemberkatan nikah Geraldo Febrian Timoris Lumban Siantar, putra dari Bapak Lismer Lumban Siantar dan Ibu Yeni Angling Kusuma, jemaat GPIB Jemaat Jatipon Bekasi, dengan Margareta Natalia Kris Sela Sianturi, putri dari Bapak Situa Pardomuan Sianturi dan Ibu Donna Sinta Simanjuntak dari WIK 16, jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten, telah melaksanakan pertup polon pada hari Sabtu 11 Januari 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Januari 2025 di GPIB Jemaat Jatipon Bekasi. Yang kedua, warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Raya Wardana Sinaga, putra dari Bapak Wesley Sinaga almarhum dan Ibu Yulia Hutasoid, jemaat HKBP 3 Dolok, Resort 3 Dolok, Distrik 5 Sumatera Timur, dengan Miranika Dolok Saribu, putri dari Bapak Marojahan Dolok Saribu dan Ibu Rolince Maharaja dari WIK 29, jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten,
telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu 11 Januari 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Januari 2025 di Gereja HKBP Tiga Dolok, Resort Tiga Dolok, Distrik 5, Sumatera Timur. Yang ketiga, telah menerima pemberkatan nikah Mikael Johnson Titinjak dengan Esterina Siregar dari WIK 33. Pemberkatan nikah telah dilaksanakan pada hari Senin 6 Januari 2025 di HKBP Janji Raja, Resort Bakara, Distrik 3 Humbang. Semoga menjadi rumah tangga yang senantiasa diberkati Tuhan. Yang keenam, jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Irwan Sahat Parolian Simanjuntak, seorang pemuda, tutup usia 42 tahun, anak dari Bapak Polser Simanjuntak, Ibu Florentina Situmorang, pada hari Jumat 10 Januari 2025 dari WIK 9. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang ketujuh, pendaftaran sidi khusus. Gereja kita mengadakan katekisasi sidi khusus kepada jemaat dewasa yang usia 21 tahun ke atas dan yang bekerja di luar kota. Pendaftaran dibuka mulai hari Senin 13 sampai 25 Januari 2025 bertempat di kantor gereja. Yang kedelapan, kebersihan gereja. Demi kebersihan dan kenyamanan gereja dan sekitarnya, dimohon kepada seluruh warga jemaat agar masing-masing membuang sampah ke tempat sampah yang telah disediakan. Mari kita menjaga kebersihan gereja dan pekarangan gereja, karena gereja adalah tempat beribadah, menyembah, dan memuji Tuhan. Yang ketiga, kolom ketiga, ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado, dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada 89 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 10 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Yang kedua, kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group Sintua WIK. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Parhalado di WIK masing-masing serta ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Amang Inang semuanya. Apa kabar? Penuh dengan sukacita? Puji Tuhan. Untuk melengkapi sukacita kita, menyempurnakan sukacita kita Amang dan Inang, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang kita imani sebagai kekuatan kita dalam menjalani satu pekan ke depan. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 8 dari ayat yang ke-14 sampai dengan ke-25. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atas atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku janganlah kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diminta melalui firman Tuhan hari ini, yaitu untuk menjadi utusan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengetuk pintu hati kita supaya kita mau diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Sudah ada yang siap Mamang Inang diutus menjadi pemberita firman Tuhan? Ada yang mau? Kemana kita diutus untuk memberitakan firman Tuhan? Ketika saya merenungkan firman ini, saya jadi teringat mengapa saya bisa berdiri di sini. Kenapa saya bisa menjadi seorang pendeta? Kalau dulu waktu ditanya sama kakak tingkat, "Kenapa kamu mau jadi pendeta?" Kalau dijawab, "Karena panggilan." Jadi kamu perempuan panggilan, gitu. Mana surat panggilannya? Perkataan atau pernyataan yang membuat untuk merenungkan kembali mengapa terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Sesungguhnya Mang Inang, saya menjadi pendeta ini pun agak-agak kurang disetujui sama mama saya.
Agak-agak ada juga banyaknya disetujuin. Semenjak saya mengatakan saya mau masuk sekolah teologi, yakin kamu mau masuk sekolah teologi. Dan ketika saya juga menyatakan saya mau masuk ke HKBP menjadi pendeta, saya mempertanyakan kembali, Mak, gimana? Orang tua saya juga bilang, yakin kamu jadi pendeta? Ya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang dilantunkan, yang dipertanyakan oleh orang tua, pasti memiliki alasan. Pasti memiliki alasan. Ya mungkin saja orang tua sudah melihat pergumulan atau hal-hal yang sudah digambarkan yang terjadi di dunia pelayanan. Selain itu salah satunya karena orang tua saya juga melihat ada agak-agak tidak cocok saya jadi pendeta. Ya. Amang Inang, kira-kira saya cocok nggak sekarang jadi pendeta? Mau diapain lagi ya, orang udah pakai baju hitam ya? Udah jadi yakin kamu pangala hompe songonido songon bawa dan songon buru-buru indah. Karena waktu itu memang sosok saya atau pembawaan saya tomboy gitu ya, ceplas-ceplos dan lain-lain sebagainya, bawaan masa muda. Jadi dipertanyakan, yakin mau jadi seorang pendeta? Kalau pendeta itu harus gini, lembut, sopan, teratur dan lain-lain sebagainya. Karena apa juga? Karena yang akan dihadapi, orang-orang yang akan dihadapi itu juga lebih kompleks, itu juga lebih luar biasa. Hanya satunya kesamaan jemaat itu, rambut sama hitam. Kecuali kalau sudah matua ya, nangubanon. Tapi pada dasarnya semua rambut sama hitam, tetapi hati berbeda-beda, isi kepala berbeda-beda. Jadi itulah nasihat dari orang tua supaya manat di dalam pakobasio. Dan memang benar Amang Inang, setiap pelayanan pasti berbeda-beda. Teman, seperjuangan, di satu konsistori juga memiliki karakter dan pemahaman dan pikiran yang berbeda-beda, hatinya pun yang berbeda-beda. Dan itu semuanya memang harus dihadapi. Dan itu adalah satu kenyataan. Kenyataan yang memang harus dihadapi dan harus dihadapi dengan penuh cinta kasih dan iman. Bukan hanya teman sekerja, jemaat pun begitu. Banyak permintaannya, banyak keinginannya, ya. Mau menikahkan anaknya tapi belum malua. Mau menikahkan dalam jangka waktu 1 minggu, buah mau baheno nate. Kamu kasih tuang ngah ya, diberi kamu ruas tasong nih. Kalau kita mengikuti aturan peraturan di gereja HKBP, mungkin gak itu Amang Inang? Ya, belum malua, ya kan? Kalau belum malua, itu harus memiliki proses yang bertambah. Belum lagi diajari, belum lagi harus ada proses martupol. Tapi itu keinginan jemaat. Itu salah satu dari sekian banyak keinginan jemaat yang di luar akal dari peraturan dan peraturan. Nah, itu memang harus dihadapi dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Banyak permintaan demi permintaan ya Mang Inang. Semoga jemaat HKW Tangerang Kota permintaannya biasa-biasa aja ya. Jangan bikin khawatir dak-dikduk ini para full timer dan juga para halado, ya kan? Inilah suatu kenyataan Amang Inang bahwa banyak niat-niat
atau banyak keinginan-keinginan yang terjadi dan dimiliki oleh jemaat-jemaat. Tetapi sebagai hamba Tuhan, sebagai pembawa kabar baik, bukan hanya bertugas untuk menyenangkan hati jemaat, dan itu bukan tugas kami menyenangkan hati jemaat. Bukan tugas para full timer, hamba Tuhan dan juga para parhalado menyenangkan hati jemaat Amang Inang. Karena tugas kita bersama di dalam gereja ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu tugas kita. Ya. Itu tugas kita. Kita bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Kami yang mengambil bagian di tempat ini menyenangkan hati Tuhan melalui hamba-hambanya, jemaatnya, dan jemaat juga menyenangkan hati Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Jadi untuk menyenangkan hati Tuhan, kami pun harus mengikuti koridor demi koridor sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita melihat Amang Inang situasi yang terjadi di Samaria, di jemaat binaan dari Filipus hamba Tuhan. Samaria notabene-nya adalah tempat yang tidak mengenal Tuhan dan tidak menerima Tuhan. Hati merendahkan diri kita di hadapan Tuhan bahwa kita melayani bersama dalam kerendahan hati untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih kaya dan tidak ada yang lebih miskin, semuanya sama di hadapan Tuhan dan semuanya sama untuk memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan dengan panggilan kita masing-masing. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat oleh firman Tuhan hari ini yang harus kita bawa ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang pertama adalah kita dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani kepada siapapun dan dimanapun. Siapapun dan dimanapun kita harus melayani dengan panggilan kita masing-masing. Kalau Tuhan menetapkan saya sebagai seorang pendeta, pelayanan ya harus seperti ini. Dan juga seorang sintua dengan pelayanan seperti ini, bagaimana dengan jemaat? Melayanilah Amang Inang, memberitakan firman Tuhan melalui kehidupan Amang Inang sendiri. Ketika Amang Inang terpanggil sebagai seorang polisi, jadilah seorang polisi yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menjalankan dengan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah tertulis di dalam korpsnya. Sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, silahkan melayani dengan pengajaran, didiklah murid-murid sehingga mereka menjadi murid yang beretika, berakhlak dan bermoral, bukan hanya pintar secara intelektual. Sebagai seorang pengusaha, sebagai tukang parkir, sebagai pedagang di pasar, Amang Inang, semuanya mulia di hadapan Tuhan. Semuanya kita dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau kita di pasar dalam melayani, senyumlah, jangan marah-marah meskipun pelanggan nawar sampai jungkir balik ya. Serendah-rendahnya, apalagi ya kaina termasuk ma'awat ya. Sebagai seorang pedagang, mari berdagang dengan baik. Jangan jual yang busuk, ditaruh di dalam-dalam. Di luar nampak segar-segar. Ya kan? Sebagai seorang karyawan, pekerja, mari kita jalankan job desk kita masing-masing dengan benar. Ketika kita bermasyarakat, bersosialisasi, berinteraksi dengan rekan-rekan kita, mari kita jadi berkat, mari kita jadi teladan. Mari kita juga menjadi contoh. Ketika kita kuat Amang Inang, ketika kita kuat di dalam kelemahan kita, dalam pergumulan kita, orang lain lihat, kok bisa ya kau seperti itu?
itu kita juga sudah menginjili, kita sudah memberitakan firman Tuhan. Alani Tuhan itu na margogoyon hau. Ketika anakmu dalam keputusasaan, ketika anakmu dalam ketakutan, kecemasan, Amanginang hadir untuk menjadi kekuatan, menguatkan. Jangan patah semangat, nak. Berdoa, ingat Tuhan, Tuhan akan menolongmu. Ketika kita berkata seperti itu, Amanginang, kita sudah menginjili. Kita sudah menjadi pemberita firman Tuhan. Ya. Itu yang pertama, Manginang. Kemanapun, sama siapapun kita diutus, kita harus siap untuk memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, Amang Inang, mari kita terus menelisik diri kita. Menelisik diri kita, kita sudah seperti apa? Selalu kita berkomunikasi kepada Tuhan, Tuhan benar enggak apa yang kupikirkan, apa yang kulakukan, apa yang kupertimbangkan. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita atau karena kesombongan kita, kita bertingkah laku sama seperti Simon sang penyihir ini yang mampu membeli Tuhan, yang mampu mengatur-atur orang lain, mengatur-atur gereja misalnya. Jangan. Ya. Mari kita menelisik diri kita sendiri. Kita senantiasa memperbaharui kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita jauhkanlah sikap-sikap seperti itu ya, Mang Inang. Segala kekayaan, segala kepintaran, kemampuan kita, jabatan yang kita miliki, pengaruh yang kita miliki, kita pakai itu sebagai kekuatan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Itu aja sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan sebaliknya. Itu menjadi alat kita untuk mengatur-atur. Bahkan merendahkan orang lain. Dang boy songonya deh. Jadi ketika Tuhan memperkenankan kita, memperbolehkan kita memiliki harta yang berlebih, memiliki jabatan yang lebih, memiliki pengaruh yang lebih, dan memiliki sesuatu yang lebih, mari kita pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam rangka kita memberitakan firman Tuhan. Saya memiliki seorang sintua di tempat pelayanan yang dulu. Sebagai seorang Kristen, dia mampu menjadi seorang ketua RT yang notabene-nya sekelilingnya itu Muslim. Bayangkan Amang Inang, kira-kira bisa masuk di akal enggak seperti itu? Dan seorang sintua ini pun dia mampu memimpin doa dalam doa seorang Kristen meskipun beberapa sekelilingnya itu berdoa secara Muslim. Tapi dalam kepemimpinannya, warganya semakin toleransi, semakin baik. Tidak ada perpecahan. Itu karena apa? Itu karena Roh Kudus yang memampukan. Jadi jabatan bukanlah jalan untuk meniadakan kasih. Ya. Amang Inang, saya yakin kita semua pernah melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Saya yakin juga kita semua pernah memberitakan firman Tuhan melalui kehidupan kita masing-masing. Lakukanlah itu terus menerus, Amang Inang. Lakukanlah itu terus menerus. Dan yang terakhir, Amang Inang, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak juga untuk juga mau bertobat, ya, mengakui kesalahan dan memohon pengampunan dari Tuhan dan hidup kita kembali ke jalan yang benar.
Jangan sampai kita menjadi binasa, jangan sampai kita tidak menjadi bagian dari kerajaan Tuhan. Jangan sampai kita hanya berdiri di depan pintu tapi tidak masuk ke dalamnya. Pertobatan adalah salah satu jalan bahwa kita menyatakan seorang yang lemah, seorang yang tidak layak, dan seorang yang mohon Tuhan menolong dan mengampuni kita. Manginang terkasih, kiranya kita semakin disiapkan untuk diutus. Di awal saya bertanya sudah siap, dan semua menjawab di dalam hati siap. Dan kiranya amang inang sekalian semakin siap untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun kita diutus dan kepada siapapun kita diutus. Amang inang, mari kita memohon Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam hati dan pikiran kita. Itulah yang memampukan kita untuk terus menerus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Yesus Kristus. Hanya ada satu jalan menuju keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, kami renungkan pada saat ini ya Bapa. Tuhan, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, bahwa dalam kerajaan surga kiranya Tuhan yang semakin menolong kami, membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan ketika tanpa sepengetahuan kami, tanpa pertimbangan yang kami miliki, tanpa komunikasi kami dengan Kau, kami melakukan hal yang salah, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu pada hari ini menolong kami, supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang siap untuk diutus memberitakan firman Tuhan, dan Tuhan memampukan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Sertai dan berikanlah kami kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami mau bersatu hati Tuhan berdoa syafaat. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mohon kiranya Tuhan menyembuhkan jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang kami sebutkan namanya satu persatu ya Tuhan di dalam hati kami. Dan juga kami berdoa untuk Inang Nyonya Batubara Hotma Nenggolan, Inang Esyahaan Buru Simorangkir, Inang Roida Teresia MR Simanjuntak, untuk Berliana Susanti Maha, untuk Maruli Tuan Zihaan, untuk Megawati Sitinjak, untuk Amang Nelson Hutagaul, untuk Gita Gracia Simatupang, untuk Jonathan Simanulang, untuk John William Simatupang, untuk Inang Samusir Riyama Simangunsong, untuk Inang Rosita Tampu Bolon, untuk Ciara Jiona Parapat. Tuhan kiranya memulihkan mereka dan bekerja melalui obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh mereka. Begitu juga melalui perhatian dari orang-orang sekitar mereka. Biarlah Tuhan melalui itu semua perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kesembuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan berduka atas kehilangan belahan hati, atau juga sosok yang selama ini mereka kasihi. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan, Engkau jernihkan pikiran mereka, dan biarlah kasih setia Tuhan yang senantiasa memeluk mereka. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan
yang boleh hadir pada saat ini dan yang mengikuti ibadah melalui live streaming, yang memohon dan merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, atau bertambahnya anak laki-laki atau perempuan di tengah-tengah keluarga mereka, kiranya Tuhan berkenan memberikannya, karena Tuhanlah sumber kehidupan. Berkati usaha mereka ya Bapa, Kau berikan mereka hikmat dan juga pengharapan bagi mereka yang merindukan pasangan hidup ya Tuhan, untuk anak-anak mereka atau untuk diri mereka sendiri Bapa. Yang berdoa untuk mereka Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mempertemukan dan menyatukan mereka di dalam ikatan cinta dan rumah tangga. Untuk setiap orang yang sedang merancang kehidupan mereka ya Bapa, kiranya Tuhan yang mendahului segalanya sehingga mereka dapat menerima berkat rumah tangga dari Engkau ya Tuhan di waktunya. Yang merindukan juga Tuhan yang sedang berusaha berjuang di tengah-tengah pekerjaan mereka untuk masa depan mereka di dunia pendidikan, Tuhan juga berkati. Engkau yang mendahului setiap langkah perjalanan kehidupan mereka ya Bapa. Apa yang mereka cita-citakan, yang sedang mereka gapai, kiranya itu sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap jemaat Tuhan di dalam pekerjaan atau usaha mereka dalam mencari rezeki, Tuhan kiranya juga berkenan memberkati. Tambah-tambahkan Tuhan rezeki bagi setiap umat-Mu, sehingga mereka berkecukupan untuk menjalani, merangkai masa depan mereka masing-masing ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam kerajaan surga berkati juga para hamba-hamba-Mu Tuhan yang boleh melayani di HKBP Tangerang Kota ini, baik yang partohonan maupun non partohonan. Engkau telah memanggil kami dan mengutus kami untuk melayani di gereja-Mu ini. Ya Tuhan, memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu, hikmat dan kebijaksanaan-Mu, sukacita dan rezeki dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam kerajaan surga untuk setiap jemaat Tuhan yang lansia juga Tuhan berkati. Biarlah anak-anak mereka menjadi sumber sukacita bagi mereka ya Bapa. Kiranya setiap jemaat Tuhan boleh semakin mendekatkan diri kepadamu dan mengandalkan Engkau ya Tuhan di setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam kerajaan surga kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah dan terbatas. Kami memohon Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, menguasai hidup kami. Dan kehendak-Mu lah saja Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Karena kami yakin percaya bahwa rancangan Tuhan membawa kami kehidupan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, di dalam kerajaan surga inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, mari kita memberikan persembahan untuk tali kasih atas pelayanan preses melayani di distrik kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami segenap jemaat dan juga para halado di HKBP Tangerang Kota yang melayani pada hari ini, kami menyapa jemaat yang mengikuti live streaming. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.